dalam kami melangkah di sepanjang kehidupan kami di bumi ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memuji, kami menyembah. Haleluya, amin. Amin. Silakan Mbak Mutia kembali. Ya, silakan Kak Andre. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Senang ya bisa ada di bersama rekan-rekan yang sungguh mencintai Tuhan malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, aku Andri pribadi. Aku melayani di GSKI di Rehoboth. Sebenarnya itu dari tahun 2007. Waktu itu pertama kali aku terjun pelayanan memang kebetulan langsung di bidang praise and worship di WL Singer seperti itu. Dan waktu sudah berjalan hampir 20 tahun melayani Tuhan dan diberi kepercayaan sejak 2 tahun lalu untuk berbagi juga mengenai berbagi firman, untuk sharing pengalaman kepada teman-teman home seperti itu. Kiranya mungkin yang ada di sini mungkin secara usia banyak lebih senior dari aku, namun kiranya boleh kita saling berbagi. Aku juga mungkin nanti bisa belajar banyak dari saudara-saudari semua untuk bisa kita saling memperlengkapi. Kiranya Tuhan beserta kita malam hari ini dan apa yang kita diskusikan sungguh dapat memberkati setiap kita. Oke, mungkin aku akan membuka dengan satu pemikiran ya. Oh ya, sorry, sebelumnya aku juga izin untuk pasang background musik ya sebentar, supaya nggak terlalu sepi-sepi banget. Masuk terdengar juga ya audionya? Tapi nggak terlalu besar kan ya? Nggak terlalu besar ya audionya? Masih suara aku masih tetap terdengar jelas ya? Iya, suaranya kelihatannya jauh gitu. Dengarnya kayak jauh. Oke. Siap. Oke, kalau nanti seandainya musiknya terlalu besar atau suara aku agak kecil, boleh diinfo aja ya. Nanti aku coba sesuaikan. Baik. Oke. Pemikiran yang aku mungkin mau buka malam hari ini dibuka dengan pemikiran seperti ini. Usia kerohanian kita masing-masing berbeda-beda. Ada yang mungkin dari kecil, ada yang dari lahir, atau ada yang mungkin mengenal Tuhan di tengah perjalanan kehidupan, dan kita semua punya journey yang berbeda-beda. Namun satu hal yang aku harap, dan tentu Pak Eras dan semua pengajar-pengajar, semua orang percaya, dan tentu Tuhan Yesus juga berharap bahwa kita dikenal sebagai pengikut Kristus bukan karena hal-hal yang sering menjadi identitas dari orang-orang Kristen. Contohnya, jangan sampai kita dikenal sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus hanya karena dia suka nyanyi lagu rohani, atau dia suaranya bagus, dia hobi nyanyi nih, dia Kristen. Tentu kita gak berharap kita dikenal Kristen karena hal-hal seperti itu. Atau mungkin tetangga kita tahu, dia Kristen nih. Kenapa? Karena kalau hari Minggu rumahnya kosong. Nah, atau saudara kita atau teman-teman kita kenal, dia Kristen. Kenapa? Karena dia suka makan makhluk berkaki 4 yang suka dikecapin atau dimerahin, yang rasanya memang enak itu gitu ya. Karena itu salah satu ciri kita juga gitu. Iya, betul. Atau mungkin ciri lain, kita dikenal Kristen karena kita pakai kalung atau pakai anting salib, atau kita bawa Alkitab kemana-mana. Sebenarnya hal-hal yang tadi aku sampaikan itu gak masalah untuk kita lakukan. Ya, kita hobi nyanyi, kita makan babi dan segala olahannya, kita makan terus kita pakai kalung salib, atau kita bawa Alkitab. It's a good thing, itu bukan sesuatu hal yang salah. Namun hal terutama yang harusnya kita bisa dikenali menjadi identitas kita adalah, dia Kristen, dia pengikut Kristus. Kenapa? Karena hidupnya berubah, atau karena dia beda dengan orang-orang di sekitarnya. Dan terutama orang yang kenal kita dari lama, orang itu bisa menyadari bahwa kita beda loh, kita gak kayak yang dulu lagi.
ini salah satu yang menjadi ciri, menjadi penanda harusnya bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Namun memang kita sadari bersama bahwa yang namanya perubahan itu gak mudah. Bahkan sangat tidak mudah untuk hari-hari ini. Dan ada satu pemikiran lagi bahwa yang bisa mengubah kita itu bukan seberapa banyak ibadah yang kita ikuti atau firman yang kita dengar. Karena aku sendiri pernah mengalami, aku melayani di Rehoboth di Mall Arta Gading. Kalau pelayanan sebagai worship leader di sana biasanya kan kita satu paket pelayanan ibadah 1, 2, dan 3 gitu ya. Dan ya mau gak mau berarti kita ikutin 3 ibadah di satu hari. Dan itu berjalan berminggu-minggu. Dan aku pernah mengalami momen dimana kok aku rajin ibadah tengah minggu aku ikut juga, doa pagi aku ikut juga, tapi kenapa ya kok kayaknya hidup aku gak berubah. Hal-hal yang masih menjadi pergumulan aku, menjadi perjuangan aku masih jatuh lagi di situ. Dan setelah aku merenungkan, aku berdoa, aku gumuli, wow, ternyata memang mendengar firman, mengikuti ibadah belum menjadi jaminan. Karena yang terutama itu adalah firman yang kita dengar harus sampai tertanam di dalam hidup kita, harus sampai kita aplikasikan dalam hidup kita. Ibaratnya suatu benih. Di firman Tuhan juga ada perumpamaan mengenai penabur ya. Ibarat benih yang ditabur, kalau benih itu cuma ada di atas tanah, atau apalagi kalau tanahnya di atasnya banyak barang-barang seperti semak dan lain sebagainya, jadinya sia-sia. Benih itu gak bisa berbuat banyak. Tapi kalau benih itu bisa ada di dalam kita, lalu kita sirami, kita rawat, kita maintain, dan benih itu yang tadinya hanya sesuatu yang kecil bisa menghasilkan buah yang banyak. Karena itu panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, bukan hanya sebagai pendengar firman, bukan cuma sekedar jago debat Alkitab atau jago debat untuk kita mengerti nih doktrin-doktrin tertentu. Lebih daripada itu, firman yang terutama harus mengubah hidup kita. Karena aku juga punya perumpamaan lain mungkin seperti ini ya. Dengan kita membeli suatu buku, seandainya kita datang ke toko buku, kalau kita beli buku yang kita beli itu gak otomatis akan membuat kita mengerti dan berubah. Sampai kita membaca buku itu, lalu kita merenungkan apa yang bisa kita terapkan di hidup kita, itu hal yang bisa mengubah hidup kita. Jadi sama, buku, firman, dan benih yang tadi kita coba diskusikan, mari kita coba ketika kita mendengar firman, kita miliki sikap kayak seperti cari benih apa yang bisa kita bawa. Karena dulu aku pernah ada di momen yang tadi aku cerita, yang aku ikut ibadah 1, 2, 3. Aku sampai memang sesuatu yang bagus ketika kita fokus mendengarkan firman dan kita mencatat firman Tuhan tersebut gitu ya. Tapi biasanya waktu itu aku hanya berhenti sampai di situ. Aku catat dan mungkin sesekali aku baca, tapi gak sampai aku cari sesuatu yang menggores di hidup aku. Tapi aku bisa menyaksikan bahwa hidup aku berubah setelah aku berusaha mengekstrak firman yang aku dengar. Aku mungkin mencari satu bagian kecil, bukan suatu whole things yang besar. Aku cari satu poin kecil apa yang, ya Tuhan, ini yang aku mau coba perjuangkan hari Senin sampai hari Sabtu dan seterusnya. Jadi ketika kita mendengar firman, mari kita coba mencari benih apa yang sebenarnya Tuhan titipkan di pesan yang panjang itu. Karena bisa aja aku dan temanku menerima benih yang berbeda walaupun kita mendengar firman yang sama. Karena firman Tuhan bicara secara personal kepada masing-masing kita. Jadi aku juga berdoa, berharap semoga setelah home malam hari ini, Bapak Ibu Saudara bisa menerima sesuatu hal yang mungkin berbeda-beda, dan tapi hal itu bisa kita aplikasikan, kita bisa bawa di hidup kita, dan itu mengubah hidup kita. Puji Tuhan. Oke. Aku akan mulai masuk ke tema kita, judul kita malam hari ini. Judul malam hari ini adalah putar balik. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sering kita lihat kalau lagi di jalan, betul ya. Ada pelang, ada tanda di jalan yang seperti huruf U terbalik. Nah, harapan aku juga kenapa aku pakai judul ini, semoga ketika kita di jalan, lagi berkendara, lagi naik transportasi, ketika kita ngelihat tanda itu,
kita bisa ingat lagi ada satu pesan apa nih yang malam hari ini bisa kita bawa dan merimain lagi untuk, oh iya, aku terima itu, tapi belum sampai benar-benar aku praktekkan nih. Tapi karena aku lihat lagi, aku coba lagi. Harapan aku juga seperti itu. Dan ya, kita baru saja, mungkin baru sekitar 1 bulanan ya, kita melewati momen Paskah ya. Dan kemarin ini di bulan lalu ada film yang ada di bioskop, The Last Supper. Jika kita ada yang menonton, tapi nggak nonton juga nggak masalah karena itu nggak mengganggu keselamatan kita. Dan mungkin kalau aku bisa ceritakan singkatnya mengenai film ini, tadinya sebenarnya aku nggak terlalu tertarik untuk menonton film ini. Kenapa? Karena ya kita udah nonton film The Passion of the Christ beberapa kali. Kita juga udah baca Alkitab, kita udah tahu storyline-nya, yang mana aku pikir ya film The Last Supper ini akan sama aja gitu ya. Tapi ternyata ketika aku nonton, aku mendapat suatu sudut pandang yang baru, mendapat suatu perspektif yang agak berbeda. Karena aku malah terus terang ketika aku nonton, fokus aku gak hanya kepada tokoh utamanya yang udah pasti itu adalah Tuhan Yesus. Tapi tokoh yang aku malah jadi fokus, aku melihat ke satu tokoh yang biasanya gak terlalu kita sukai dari 12 murid itu. Ya, tokoh itu adalah Yudas, murid Tuhan Yesus yang biasanya ketika kita dengar namanya, bayangan kita udah hal-hal yang negatif, pengkhianat, cari untung gitu ya, perhitungan. Tapi memang kalau kita melihat secara lebih objektif juga, Yudas itu salah satu murid Tuhan Yesus yang harusnya sangat cerdas. Karena dia dipercaya untuk menjadi bendahara, menjadi pemegang uang gitu ya. Dan ketika aku menonton itu, aku melihat tokoh Yudas, aku merefleksikan ke diri aku sendiri. Dulu-dulu aku pernah merasa kalau aku rajin beribadah, aku rajin berdoa, rajin melayani, pasti hidup aku berubah seperti yang Tuhan kehendaki. Apakah itu benar? Sayangnya setelah aku melihat kisah Yudas, aku merasa itu kurang tepat. Kenapa? Karena yang namanya Yudas, kalau kita bicara pengenalan Tuhan Yesus, pengenalan aku dibanding pengenalan Yudas gak ada apa-apanya. Yudas pasti kenal banget yang namanya Tuhan Yesus. Orang dia jalan bersama, dia makan bersama. Kalau kita cuma baca di Alkitab, Yudas saksinya langsung mengenai apa yang Tuhan Yesus lakukan gitu. Dan kalau berbicara mengenai melayani, berdoa dan lain sebagainya, Yudas juga pasti lebih lagi daripada aku. Tapi ternyata bisa loh, dia yang udah sebegitunya dekat sama Tuhan Yesus, ternyata sampai akhir hidupnya dia gak berubah, gak sempet untuk berubah karena kesalahan yang dia lakukan juga. Nah, di pembukaan ini aku mau kita merefleksikan diri kita juga. Jangan sampai kita seperti Yudas. Jangan sampai kita rajin beribadah, jangan sampai kita rajin komsel, jangan sampai kita rajin berdoa tapi gak sampai hidup kita berubah. Karena perubahan hidup itu adalah suatu hal yang menjadi tanda bahwa kita benar-benar mengikut Tuhan secara benar. Mungkin kita bisa buka Alkitab kita dulu malam hari ini. Kita buka dari 2 Korintus 5 ayat 17. Di ayat ini menyatakan, membawa pesan bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang penting. Aku izin bacakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di ayat itu dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau bicara ciptaan baru, tandanya adalah sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu ciptaan yang lama. Nah,
ketika kita bicara berubah menjadi ciptaan baru, hal itu menandakan bahwa orang itu udah ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita mengevaluasi kehidupan kita malam hari ini, kalau kita belum mengalami perubahan hidup, mungkin tandanya kita masih belum sepenuhnya ada di dalam Kristus. Mungkin kita ada di tengah kegiatan gereja, kita ada di tengah komunitas gereja, namun kita belum sampai ada di dalam Kristus. Jadi mari kita refleksikan, kita evaluasi diri kita, dan kita minta pertolongan Tuhan. Karena ketika kita sudah menyadari bahwa oke, ada yang masih tidak tepat dalam hidupku, dan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti membantu kita. Tapi kita harus menyadarinya dulu bahwa ada hal-hal yang ternyata masih belum tepat dalam hidup kita. Aku juga mau sharing suatu pengalaman pribadi aku. Di Januari kemarin, aku dan teman-teman WL Singer Rehoboth, kita ada evaluasi, kita ada jalan dari Jakarta ke Sentul. Nah, kebetulan waktu itu aku bawa mobil. Di perjalanan, di mobil yang aku kendarai itu ada beberapa teman-teman singer yang ada di samping dan di belakang aku. Nah, disitulah aku menyadari bahwa ternyata aku belum sungguh-sungguh berubah. Kenapa? Karena ketika aku berkendara bersama teman-teman gereja, cara bawa kendaraan aku beda loh. Ada orang yang bawa kendaraan yang gak bener, ada yang motong jalan atau apa. Aku ketika bersama orang-orang gereja, aku gak mudah emosi ternyata. Aku gak mudah mencet klakson. Aku gak muncul keinginan untuk dipotong nih, potong balik gitu. Gak ada keinginan begitu. Tapi besokannya, ketika aku udah gak bersama orang-orang gereja, wow, ternyata cara berkendara aku masih beda. Ternyata hidup aku belum sepenuhnya ada di hidup baru itu. Kenapa? Karena ketika aku gak sama-sama orang gereja lagi, ternyata aku masih balik lagi ke hidup yang lama. Aku masih gampang klakson orang, aku masih gak ada perasaan gak terima kalau dipotong, rasanya pengen gas balik lagi. Wow. Aku menceritakan ini menjadi kesaksian bahwa aku pun masih berjuang di hal-hal yang seperti ini. Aku pun belum sepenuhnya mematikan kedaginganku, belum sepenuhnya menjadi ciptaan yang baru seperti yang firman Tuhan tadi katakan. Tapi ini satu step yang baik, bahwa kita menyadari bahwa ada sesuatu yang keliru dalam hidup kita. Karena kalau kita bicara mengenai perubahan, ada beberapa perubahan yang aku catat. Perubahan jenis pertama adalah perubahan yang orang itu tidak sadari, namun akhirnya dia terpaksa berubah karena dipaksa oleh keadaan atau dipaksa oleh Tuhan. Contohnya gini, ini juga mungkin pengalaman dari papa aku. Jadi waktu itu pernah tahun 2010, mungkin sekitar 2010-2012, papa sakit, sampai waktu itu masuk rumah sakit. Dan memang gak terlalu parah banget, tapi memang lemes dan badannya gak enak. Saat dicek di dokter baru ketahuan ternyata nilai gula darahnya sangat tinggi sekali. Bahkan dokter pun kaget, bapak hebat banget masih bisa jalan untuk cek ke dokter karena nilai gula darahnya itu sangat tinggi sekali. Dan sejak saat itu mulai besoknya ada terjadi perubahan dalam hidup papa. Dia gak minum minuman manis lagi, dia bahkan gak makan nasi, dia ganti dengan roti gandum dan sejenisnya. Karena memang bisa ada jenis perubahan yang karena dipaksa oleh keadaan seperti ini. Namun aku gak berharap kita berubah karena dipaksa oleh keadaan. Karena perubahan-perubahan jenis ini ya perubahan yang terlambat untuk berubah. Karena udah terjadi sesuatu dulu baru kita berubah. Tapi harapan aku, kita sebagai anak-anak Tuhan, perubahan yang kita jalani, perubahan yang kita lakukan itu adalah perubahan yang dilakukan dengan kesadaran dan dengan hikmat. Aku coba jelaskan dengan contoh mungkin ya. Jadi gini, ada flow-flownya untuk perubahan yang jenis ini. Sebenarnya sederhananya begini. Perubahan yang dilakukan dengan hikmat dan kesadaran ini, pertama,
jelas adalah aku berbuat salah. Karena kalau kita nggak berbuat salah ya kita nggak perlu berubah gitu ya. Jadi pertama kita berbuat salah, lalu setelah kita berbuat salah, kita masuk ke tahap berikutnya. Aku sadar aku berbuat salah. Jadi tahap pertama aku berbuat salah, tahap keduanya aku menyadari aku berbuat salah. Sayangnya banyak orang yang berbuat salah namun gak sadar bahwa dia berbuat salah. Contohnya kalau kita di jalan, kita suka menjumpai orang-orang yang melawan arah mungkin. Atau kalau di Indonesia hari-hari ini sangat ngetren sekali di trotoar motor tuh rame banget gitu. Itu sesuatu yang salah. Namun mereka gak menyadari bahwa, mungkin ada yang menyadari bahwa itu salah, tapi ada juga yang bahkan tidak menyadari bahwa mereka salah. Oke? Jadi poin pertamanya adalah aku berbuat salah. Tapi penting bahwa kita menyadari kita berbuat salah, karena ini adalah langkah pertama dan langkah utama agar kita bisa sampai tahap terakhir, yaitu perubahan. Karena kita gak bisa berubah kalau kita gak menyadari dulu bahwa kita melakukan kesalahan. Dan aku harap kita menyadari kesalahan-kesalahan kita ini bukan karena suatu vonis oleh dokter, bukan karena suatu keadaan yang merugikan dulu, yang membuat kita rugi. Kayak tadi kalau kisah papa aku, mungkin dia minum manis nonstop dan dia berubahnya terlambat, yaitu dia berubahnya setelah divonis oleh dokter, dikasih tahu oh gulanya setinggi ini. Padahal kalau bisa menyadari bahwa jangan gak boleh loh minum manis terlalu sering. Kalau kita udah menyadari itu lebih dulu, itu tentu lebih baik lagi gitu. Atau mungkin kalau kita merefleksikan ke diri kita sendiri, mengambil uang atau mengambil waktu, korupsi waktu itu gak baik. Jadi kita menyadari dan kita menghentikannya, itu sesuatu yang baik sebelum hal-hal buruk terjadi. Atau mungkin hal-hal sederhana seperti ngomongin orang, suka gosipin orang, dan kita menyadari kebiasaan itu bukan sesuatu yang baik, kita menghentikannya. Jangan sampai sudah terjadi suatu hal terlebih dahulu, atau mungkin hubungan yang tadinya baik menjadi putus terlebih dahulu, menjadi rusak, baru kita menyadari, oh iya harusnya aku gak begitu ya. Aku harap kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berubah karena hal-hal yang sudah terlambat. Namun firman Tuhan mengingatkan kita, Roh Kudus juga pasti mengingatkan kita. Ada hal-hal yang memang harusnya kita bisa ubah secepatnya selagi kita masih menyadarinya, sebelum itu menjadi sesuatu yang merugikan. Nah, aku mau memberikan suatu activity sederhana bagi ibu sekalian. Jika berkenan, kalau ada kertas, boleh dipersiapkan kertas dan alat tulis. Namun kalau memang gak ada, gak masalah, bisa coba dibayangkan aja. Jika ada kertas, bebas kertasnya mau bagaimana. Tapi kalau yang aku pakai di sini adalah setengah A4. Dan di kertas ini, kalau memang gak ada kertas gak masalah ya, bisa dibayangkan aja mungkin. Di kertas ini, di kertas yang aku landscape seperti ini, aku berikan titik di tengah-tengah. Kita berikan titik di tengah-tengah kertas yang sudah kita persiapkan. Kertas ini dan titik yang ada di tengah menjadi gambaran mengenai kita hari ini. Bayangkan posisi kita adalah kita di sini. Nah, kalau kita tarik ke kiri, tarik mundur dari kertas ini, anggaplah kalau kita di sini adalah tahun 2025, anggaplah di sini tahun 2020 mungkin, pada masa pandemi. Itu bisa menjadi, kita biasanya gampang inget ya, pas lagi pandemi itu seperti apa. Nah, kita akan pakai kertas ini menjadi evaluasi kerohanian kita. Seperti ini. Jadi ketika kita 2025 ada di tengah, di sini, kita tarik mundur di tahun 2020. Apakah spiritual kita lebih baik? Kalau lebih baik, boleh diberikan titik di atas. Apakah 2020 spiritual aku sama aja deh, aku doanya masih
segini-segini juga, udah rajin, sampai sekarang juga masih rajin. Atau 5 tahun lalu aku masih jarang doa nih, berarti itu boleh dikasih titik di bawah. 2020 aku doa paling cuma doa makan atau doa tidur, sekarang udah lebih rajin. Nah berarti itu 2020 ada di bawah. Atau sebaliknya, wah tahun 2020 aku rajin doa, rajin ibadah, rajin baca Alkitab dibanding hari ini, itu berarti ada di atas. Kalau memang gak ada kertas gak apa-apa, boleh coba dibayangkan saja. Ini adalah kita hari ini yang ada di tengah, lalu yang di kiri dari kertas kita itu menjadi gambaran pada masa pandemi 2020. Apakah spiritual kita lebih baik daripada hari ini? Jika lebih baik dikasih titik di atas. Kalau ternyata oke, aku maintain dan kerohanianku stabil, tetap sama, berarti itu boleh dikasih titik yang sejajar di tengah. Atau kalau ternyata 2020 aku tidak lebih baik dari hari ini, dalam arti dulu itu masih ya bolong-bolong, berdoa, beribadah, masih berkata-kata yang tidak baik mungkin, masih suka ngegosip, masih melakukan hal-hal yang tidak baik, itu boleh dikasih titik di bawah. Nah, ketika kita sudah memberikan titik ini, kita bisa tarik garis dari titik yang di 2020 ke titik yang ada di 2025. Contohnya kalau kita di atas, berarti kita tarik garis ke bawah. Atau kalau 2020 kita masih di bawah spiritual kita tarik garis berarti dari bawah ke tengah. Oke. Nah, untuk apa sih kita membuat garis ini? Tujuannya adalah kita bisa merefleksikan, kita bisa melihat apa yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan dengan garis yang sudah kita buat ini. Kalau 2020 kita lebih rajin, kita lebih, tanda kutip, kita lebih rohani dibanding kita hari ini, maka garis yang turun ini akan bisa terus turun di tahun 2026, 2027, 2028 sampai 2030. Dan kesadaran kita di hari inilah yang harusnya membuat kita berubah. Kalau kita tadi turun, di sini kita harus mengevaluasi diri kita, apakah apa-apa saja ya Tuhan yang harus aku ubah untuk supaya grafikku naik, untuk supaya aku berubah. Dan untuk kita yang tahun 2020-nya di bawah dan 2025 sudah lebih baik, it's very good, itu sangat baik sekali. Dan aku berdoa kita terus maintain, kita terus improve lagi supaya garis grafik kita bisa naik lebih tinggi lagi. Sebenarnya hal ini bisa kita lakukan untuk berbagai aspek kehidupan. Contohnya kalau nanti kita juga lagi ada waktu, kita mau buat grafik seperti ini untuk kita mengevaluasi finansial kita mungkin. Wah tahun 2020 aku bisa nabung loh, tapi sekarang kayaknya penghasilan aku langsung habis buat belanja untuk jajan yang gak terlalu perlu banget. Ini juga bisa kita lakukan untuk mengevaluasi hal itu. Namun khusus malam hari ini, aku mau kita jadikan grafik ini menjadi evaluasi spiritual kita, perjalanan spiritual kita. Kalau tahun 2020 kita lebih rajin dalam berdoa, mendoakan teman-teman kita juga, bahkan mendoakan keluarga kita, tapi sekarang rasanya wah doa ya sudah apa adanya aja. Mungkin ini momen yang tepat untuk kita berbalik, kita putar balik kembali, kita kembali kepada yang seharusnya kita lakukan. Namun kalau memang pertumbuhan kita sudah naik, sangat bagus sekali, dan mari kita terus berjuang untuk semakin naik lagi. Dan mungkin sebagai penutup dari sharing malam hari ini, aku akan memberikan ilustrasi terakhir, gambaran terakhir mengenai GPS. Kita semua mungkin cukup familiar ya dengan GPS, dengan Google Maps atau dengan Waze dan berbagai aplikasi lainnya, atau yang ada juga di kendaraan-kendaraan biasanya. Untuk GPS itu biasanya kita gunakan untuk mengetahui arah ke tempat tujuan kita, betul ya? Kita mau pergi ke tempat A, kita masukkan di GPS, oh aku mau pergi ke tempat A nih, menggunakan
kendaraan roda 4 atau menggunakan transportasi umum, tolong dibantu arahkan ya. Nah, biasanya GPS akan membuat rute. Jadi dari sini kita belok kanan, belok kiri, dan lain sebagainya. Namun seringkali aku juga mengalami baik itu ketika berkendara maupun naik public transportation juga ada momen dimana kita salah. Harusnya kita disuruh belok, kita lurus, kita kelewatan. Atau harusnya kita kalau naik public transportation, harusnya kita turun di halte yang ini, tapi kita kelewatan, kita terus. Nah, ketika terjadi seperti itu, apa yang GPS-nya lakukan? Apakah GPS-nya ngambek? Apakah GPS-nya marah bahwa, wah, gua gak diturutin nih, gua gak diikutin nih, udah shutdown aplikasinya sendiri aja deh? Kan enggak, GPS akan melakukan mencari rute alternatif, rute yang membuat kita akan tetap bisa sampai ke tujuan kita. Jadi kalau GPS aja bisa seperti itu, apalagi Tuhan kita. Mungkin seringkali kita udah salah belok, atau bahkan kita ke arah yang sebaliknya dari yang seharusnya kita lakukan. Seperti kisah Yunus dan berbagai kisah-kisah lainnya di Alkitab yang kalau kita baca, kita bisa sangat bersyukur bahwa Alkitab menceritakan kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab yang gak sempurna, tokoh-tokoh yang seringkali salah jalan, seringkali gak langsung disuruh Tuhan ke A, mereka ke A, enggak. Biasanya ada Musa yang ketika disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel, dia berdebat bahkan dengan Tuhan. Ada banyak kisah-kisah tokoh-tokoh yang menunjukkan bahwa ya, mereka pun tidak langsung mengikuti jalannya Tuhan. Terutama Yunus, kita bisa lihat bagaimana dia malah kabur daripada Tuhan. Dan Tuhan masih punya cara untuk membuat tokoh-tokoh itu kembali kepada jalan yang sebenarnya. Dan itu juga panggilan bagi setiap kita. Kalau saat ini kita masih ada di jalan yang mungkin gak sepenuhnya salah, namun kita gak belok nih, kita gak lurus, kita gak ikut jalan yang Tuhan suruh. Kita masih lebih memilih jalan kita sendiri. Contohnya kalau tadi cerita aku, kisah aku, ketika aku berkendara, aku masih lebih suka untuk ikutin marahnya aku, emosinya aku, egonya aku, daripada mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan hal-hal seperti ini menjadi panggilan kepada setiap kita untuk yuk mari kita putar balik. Yuk mari kita selaraskan hidup kita kepada apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Betul ini sangat sulit, sangat tidak mudah. Apalagi hari-hari ini dunia bukan menjadi semakin baik. Kalau kita buka media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, isinya bisa dibilang 85% adalah hal-hal yang negatif. Hal-hal yang membuat kita menjadi mungkin marah, menjadi membanding-bandingkan diri, menjadi bersungut-sungut kepada Tuhan. Sangat banyak hal-hal yang negatif yang bisa kita lihat. Namun kita juga bisa bersyukur dengan hadirnya teknologi ini, bahwa kita juga bisa memakai untuk seperti malam hari ini. Kita bisa berjumpa secara virtual, dan ya ada plus dan ada minusnya. Tapi mari kita coba pakai, kita coba ambil semua yang positif-positifnya dalam hidup kita, supaya bisa kita manfaatkan bagi setiap kita. Kiranya kita punya waktu untuk mencoba mengevaluasi. Kita coba merenung malam hari ini atau kapan. Kita tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang masih harus, apa yang dalam hidupku yang masih gak berkenan kepadamu Tuhan. Dan bukan hanya kita bertanya kepada Tuhan, namun juga mari kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Karena Tuhan pun pasti mau banget untuk dilibatkan dalam perjalanan hidup kita. Tuhan mau menolong kita. Tuhan juga rindu menuntun kita kembali ke jalannya Tuhan.
Mari kita berjuang, kita coba putar balik kembali mengikuti arahan Tuhan. Dan perjuangan ini bukan dimulai hanya saat ini, namun ketika kita selesai dari pertemuan-pertemuan seperti ini, ketika kita melewati hari Minggu, kita beribadah, hari Senin itu bisa menjadi battlefield kita yang sebenarnya. Di situ baru kita kembali lagi kepada rutinitas kita, kepada hal-hal yang mungkin menyakiti kita atau mungkin ada rasa tidak nyaman, membuat kita tidak nyaman. Dan disitulah mari kita coba ingat lagi bahwa ya Tuhan, aku mau berubah, aku gak mau sama lagi, aku gak mau berubahnya terlambat, atau bahkan yang paling amit-amitnya, aku gak mau seperti Yudas ya Tuhan, yang ada di tengah kerumunan yang benar, tapi akunya tersesat, akunya gak sepenuhnya. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. So, mari kita berjuang menjadi ciptaan baru, namun bukan karena kita, bukan karena kuatnya kita, namun karena Tuhan pun menolong kita menjadi ciptaan yang baru. Itu saja sharing aku malam hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Andre. Siapa yang mau bertanya atau kesaksian atau mau sharing silahkan. Mbak Nena, Mbak Jessy. Mbak Jessy udah on. Mic-nya udah di on. Oke, pertama sekali saya pribadi mewakili Home Hong Kong mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Andri yang sudah meluangkan dan menyempatkan waktunya untuk kami. Ini emak-emak semua ini, Pastor. Iya. Jadi terima kasih sekali untuk waktunya, untuk kesempatannya, dan kami bersyukur sekali ya di sini dapat belajar dan menerima nasihat Tuhan melalui apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Andri, bahwa mengingatkan kita semua yang mana setiap kita adalah siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, ya, untuk mengajar kita untuk benar-benar menjadi ciptaan baru yang sesungguhnya di dalam Kristus, ya. Tidak hanya seperti yang sepengetahuan saya gitu ya, bahwa ciptaan baru orang kalau sudah masuk Kristen dibaptis sudah ciptaan baru ya. Tetapi melalui apa yang disampaikan Pastor Andri tadi, di sini saya mendapat mendapat lebih detail untuk bagaimana kita betul-betul dapat menjadi manusia yang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, yaitu untuk kita semua mengalami perubahan, ya, perubahan dan untuk terus sama dengan mewaspadai diri, ya, supaya kita menyadari kesalahan-kesalahan gitu ya. Kita melakukan perubahan, tapi bukan perubahan yang karena terpaksa atau dipaksa oleh suatu keadaan, melainkan kita untuk melakukan perubahan yang benar-benar kita sadari dan melalui hikmat yang boleh kita miliki oleh karena kemurahan Tuhan, pastinya seperti itu. Ya, terima kasih sekali Pastor Andri untuk firman-Nya hari ini, sangat memberkati ya, untuk kita terus berhati-hati gitu ya, jangan sampai kita yang sekarang sudah ada di tahun 2025 ternyata
grafik kita dari tahun 2020 itu menurun ya, yang dulunya baik, mungkin dulunya seperti apa yang tadi Pastor sampaikan, ternyata saat ini justru menurun, tapi untuk kita terus lebih meningkatkan lagi grafik kehidupan kerohanian kita. Iya, begitu saja. Terima kasih sekali Pastor Andri untuk waktunya dan kesediaannya. Soalnya saya tahu Pastor pastinya sibuk ya, tapi masih menyempatkan ini untuk emak-emak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Oke, Mbak Murti, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mbak Jessy. Kiranya. Aku juga terima Bu Lili kasih. atau Terima kasih banget untuk sudah diundang untuk bisa berbagi di malam hari ini. Terima kasih. Iya, saya pun mengundang itu memberanikan diri, Pastor. Saya kan itu kalau di online itu, oh ini namanya Andri pribadi. Jadi saya ingat-ingat, oh nanti next saya pengen belajar dari Pastor Andri seperti itu. Terima kasih sekali, Pastor. Sangat memberkati sekali. Oke. Oke, Mbak Murti silakan. ya, terima kasih Mbak Jessy. Bu Lili atau Mbak Sarah, silakan. Atau yang lain, Mbak Nena, diem aja nih, lagi ngapain? Terima kasih Mbak Murti. Salam Pastor. Terima kasih atas renungannya malam ini. Sebenarnya sudah terjawab ya dari Mbak Jess tadi. Semuanya kayaknya sudah terjawab di situ. Tapi saya harus hanya menambahkan sedikit saja gitu. Ketika kita belajar mau putar balik gitu. Jadi kita harus mengalami perubahan itu ya harus melakukan dengan kesadaran kita gitu, bukan melakukannya karena keterpaksaan, karena dipaksa oleh keadaan seperti itu. Tapi seringkali kita ini sering melakukan kesalahan itu kita baru sadar itu kalau sudah dalam keadaan keterpaksaan tadi. Seringkali seperti itu gitu. Untuk kita kadang-kadang sering kita itu masih memakai pikiran sendiri, bukan menyerahkan segala sesuatu ketika kita menghadapi masalah, kita langsung ingat Tuhan seperti itu. Seringkali kita masih pakai pikiran sendiri. Kalau kita udah mentok, udah nggak ada jalan lagi, baru kita mencari Tuhan. Seringkali seperti itu. Karena kita merasa, oh ini cuma hal-hal kecil yang kita bisa menyelesaikan sendiri. Gitu. Kita mengabaikan, seringkali lupa gitu. Ini cuma perkara kecil kok, kita bisa gitu. Tapi ketika kita udah mentok nggak bisa, kita baru mencari Tuhan. Seringkali seperti itu. Saya khususnya ya seperti itu. Sedangkan contoh yang simpel saja ya, kita kan harus bertanggung jawab atas badan kita gitu. Seringkali kita itu udah tidak sadar makan apa saja makanan yang tidak sehat untuk badan kita gitu. Ketika kita sudah mengalami oh kaki sakit, oh ini pasti obesitas, kegemukan, kita baru sadar, oh ternyata sehat itu mahal gitu. Kita mulai atur pola makan, cari coach yang bisa buat itu menurunkan berat badan gitu. Dari hal-hal yang kecil saja kita seringkali mengabaikan seperti itu. Kalau kita udah keadaan terpaksa, udah mentok, baru kita mulai sadar apa yang harus kita lakukan. Gitu. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nena. Mungkin ada Terima yang kasih lain Mbak Mbak Murti. Wina. Sama-sama Mbak Wina. Mbak Wina, Mbak Sarah. Halo, Pastor. Saya tertegur nih, khususnya kita harus seperti Tuhan, ciptaan baru dan ciptaan yang lama itu kita jangan dipakai. Terutama saya itu bukan Kristen dari kecil dan saya Kristennya di Hong Kong seperti itu ya. Jadi saya itu masih apa ya?
masih jatuh bangun soal ciptaan baru ini. Karena ya kedagingan kita kan kadang kuat gitu ya. Kadang roh penurut, tapi ya namanya kita itu di sekeliling kita itu kadang ya seperti itu ya jatuh lagi walaupun satu kata, dua kata itu sudah berusaha dari detik ke detik itu sehari itu pasti meleset. Kadang itu, aduh Tuhan, kenapa aku salah lagi nih? Padahal sudah berusaha. Aduh Tuhan, kenapa salah lagi? Bertobat lagi seperti itu. Jadi memang hidup sungguh-sungguh itu tidak mudah. Apa yang di khotbahnya Bapak Eras itu merubah karakter susah sekali. Yang dulunya itu terutama saya ya ngomongnya ceplas-ceplos, gampang marah, itu waduh susah sekali sampai sekarang. Ya dari situ ya saya terima kasih di situ, saya ditegur di situ. Memang tidak mudah, tapi saya berusaha sampai menutup mata seperti itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hendra, jangan main terus. Eh, nggak bisa ngomong ya. Mbak Sarah atau yang lain? Bu Lili? Ya, Sarah. Itu mic-nya belum di itu. Belum di on. Nggak bisa. Bisa. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Sorry, agak telat ya. Tadi habis dari luar, terus masuknya juga enggak dari awal. Salam kenal buat Pastor Andrea, Sarah dari Taiwan. Ya, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini yang saudara berikan kepada saya juga Pastor Ande untuk pembelajarannya. Gitu. Sangat memberkati, mengingatkan kembali saya pribadi, sangat-sangat mengingatkan pribadi. Tadi dikatakan, oh flashback ya. Gitu. Bagaimana perjalanan rohani kita dari tahun kemarin, ya ngomong aja tahun kemarin, bagaimana sampai sekarang ini. Terus terang saya akui up and down. Gitu. Jadi aku ingat-ingat, aku sering sekali ngomong sama Merti, kok mundur ya? Karena terasa banget. Gitu. Kalau tadi Mbak Wina juga Mbak Nina juga mengingatkan tentang perjalanan kita gitu, hal-hal kecil aja gitu. Merasa mungkin 4 tahun lalu atau 5 tahun yang lalu gitu, wow gitu kan. Kayaknya nggak berat gitu, tapi tahun 2000 sampai sekarang ini buat saya perjalanan yang sangat berat dan proses untuk menghadapi sesuatu yang penuh tuntunan Tuhan itu perjuangan yang tidak gampang gitu. Dan firman Tuhan malam hari ini telah mengingatkan kita sudah menjadi penciptaan baru. Terus berproses sama-sama. Kita saling mendoakan, saling mengingatkan, dan kita meresponi. Ini adalah teguran kan? Mengingatkan kan? Oh ya, oh berarti saya mundur dan ini aku harus terus berjuang. Kembali lagi, ingat lagi yang kemarin ya, sangat memberkati yang minggu kemarin. Apa yang kita lakukan, proses kita itu supaya tidak menjadi beban, yaitu menjadi gaya hidup. Gitu. Dan itu pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa buat saya. Jadi caraku melakukannya sekarang udah, ya emang kita proses. Gitu. Tapi proses itu kita harus naik. Gitu. Oke, terima kasih Pastor Andy untuk firman-nya, juga sharing-nya. Sangat memberkati, Tuhan memberkati untuk semuanya ya. Selamat malam. Terima kasih Mbak Sarah. Kalau aku kok beda ya? Bedanya begini Pak. Karena saya itu waktu aku kenal Tuhan Yesus kan aku di Taiwan dan saya itu umurnya sudah nggak muda lagi. Jadi aku memaksakan diri untuk supaya saya bisa mengejar ketertinggalan aku supaya saya dapat hidup seperti Tuhan Yesus hidup, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu aku memaksakan diri untuk supaya aku bisa
apa bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan di bumi ini seperti itu. Itu karena aku dituntut sama Mbak Sarah, Pak. Kamu harus bisa, kamu harus bisa. Karena kan aku kenal Tuhan Yesus ini, kenal Pastor Erastus itu dari Mbak Sarah. Terus Mbak Sarah ini mendorong aku terus, kamu harus bisa, kamu harus bisa. Jadi aku dipaksa untuk berubah menjadi baik dan lebih dalam lagi untuk secara dewasa rohani. Karena umur kita sudah nggak muda lagi. Jadi kita harus berusaha. Jadi kita memaksakan diri untuk menjadi dewasa rohani seperti itu, Pak. Itu perjalanan Menaklukkan diri rohani sendiri. itu memaksakan. Iya. Mbak Sarah, ayo, pokoknya harus bisa. Kita langsung maju terus. Jangan sampai kendor. Ayo. Nah, seperti itu Mbak Sarah, Pak. Makanya kok perjalananku kayaknya beda karena mungkin kenal Tuhan Yesus itu ditangkapnya aku udah berumur. Jadi kita harus istilahnya pokoknya mengejar ketertinggalannya gitu. Seperti itu, Pak. Jadi makanya aku beda sendiri ya. Mereka itu bisa seperti itu. Lah aku ini sepertinya memaksa karena keadaan supaya aku lebih dewasa rohani seperti itu. Jadi aku ini memang memaksa diri, tapi puji Tuhannya seiring berjalannya waktu dan semuanya terkikis sifat-sifatku, semuanya terkikis itu bisa memang secara gratis itu bisa berubah total dengan orang tua itu sangat merasakan banget perubahan yang sangat gratis gitu, sangat dirasakan sama orang tuaku. Karena ya itu aku dipaksa untuk berubah menjadi baik dan untuk supaya aku bisa mengejar ketertinggalan itu. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin masih ada yang lain? Kalau nggak ada, Pastor bisa menutup renungan Zoom ini malam hari ini dan minta doanya untuk Pastor senior kami. Terima kasih Pak Andres. Oke. Sebelumnya aku juga sekali lagi terima kasih terutama untuk sharing-sharingnya yang barusan. Jadi aku juga semakin dikuatkan juga dan memang kita sebagai komunitas kalau kita bisa berjuang bersama-sama itu suatu hal yang baik. Seperti saling mengingatkan supaya kita nggak jalan sendirian, karena kalau kita jalan sendiri banyak hal yang bisa membuat kita jatuh. Tapi kalau kita punya teman-teman, sahabat-sahabat, dan terutama kita punya Roh Kudus, punya Tuhan yang menyertai kita, itu hal yang sangat baik sekali. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya dan mari kita tutup malam hari ini dalam doa dan ucapan syukur. Bapa dalam surga, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kami dengan latar belakang yang sangat berbeda satu dengan lainnya, namun kami boleh bersama di dalam Engkau. Kami boleh berjuang bersama Tuhan. Dan kalau malam hari ini kami bisa berkumpul melalui virtual seperti ini, kami bersyukur Tuhan. Dan kiranya apa yang kami terima malam hari ini bukan hanya menambah pengetahuan di dalam pikiran kami, namun benih-benih kecil ini Tuhan mungkin bukan sesuatu yang luar biasa, namun sesuatu yang kecil ini dapat mengubah hidup kami. Kiranya dalam hari-hari hidup kami ke depan, kami boleh mengaplikasikan firman ini Tuhan, agar sungguh nama-Mu dimuliakan dan sekeliling kami dapat mengecap buah yang manis dari pertobatan dan perubahan kami. Kami tahu ini tidak mudah, kami tahu ini sangat sulit sekali dengan kedagingan kami, dengan berbagai hal yang ada di dunia ini Tuhan. Namun kami percaya Kau Allah yang menyertai langkah hidup kami Tuhan. Kau juga begitu sabar mengasihi kami. Engkau mengasihi kami yang masih berdosa ini, masih jatuh ini. Dan terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri bagi setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan, segala perjalanan hidup kami, perjuangan kami Kau mengetahuinya.
dan Kau yang akan memproses setiap kami agar kami semakin cemerlang, agar setiap kami semakin berkenan kepadamu Tuhan, dan pada akhirnya kami didapati layak untuk bersama-sama dengan Engkau. Kami berdoa agar malam hari ini kami dapat beristirahat dengan baik, dengan nyenyak ya Tuhan. Esok hari kami dapat kembali beraktivitas, kami dapat beribadah, kami dapat menjalani hari yang penuh sukacita bersama Engkau ya Tuhan. Berdoa bagi Gembala Senior Bapak Erastus Sabdono Tuhan, pemulihannya sudah begitu sangat baik. Kami bersyukur untuk apa yang Kau kerjakan, dan kami juga percaya apa yang akan ada di hari depan nanti Tuhan akan semakin baik, dan Pak Eras juga akan dapat kembali menguatkan setiap kami, menyampaikan pesan-pesan-Mu, dan juga setiap kami, setiap jemaat-jemaat-Mu akan semakin mengenal, mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima Terima kasih, Pastor. Terima kasih Pastor. semuanya. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Tuhan Memberkati memberkati. Pastor Andre, terima Terima kasih. kasih. Selamat Terima malam kasih. buat semuanya. Bye-bye. Shalom semuanya.